Shalom bagi kita semuanya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Haleluya. Selamat sore kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama kita di tempat ini. Percaya bahwa kasih Tuhan sepanjang minggu ini melingkupi kita. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang hidup. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas semua perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan saat sore hari ini kami berkumpul bersama-sama di tempat ini karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Bersehati bersama-sama kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Roh Kudus yang bertata di atas puji-pujian kami. Diagungkan, dimuliakanlah Tuhan. Raja di atas segala raja yang memerintah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena Tuhan. Dan kami sepakat bersama-sama untuk kami sama di dalam gereja-Mu Tuhan, melakukan visi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita bersyukur sebab kebaikan Tuhan bagi kita. Ku ada hari ini karena kasih karunia-Mu. Semua yang terbaik disediakan bagiku.
tepuk tangan sorak-sorai kita bagi Tuhan kita. Sebab Dialah yang terhebat. Terima kasih Tuhan.
dahsyat kasih Tuhan.
lebih lagi katakan. Hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhan.
kasih Yesus, selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah online. Ada sukacita? Ada damai? Kesejahteraan juga pasti kita nikmati bersama Tuhan. Haleluya. Coba kita buka saja langsung di kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-25 sampai dengan 33. Haleluya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Detik-detik menanti perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Di tanggal 29 ini, di hari Kamis, kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih Yesus. Minggu lalu kita mempelajari bagaimana orang tertutup matanya ataupun matanya terhalang sehingga tidak mengetahui bahwasanya satu pribadi yang berjalan dengannya adalah pribadi yang penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita, dan dia menganugerahkan hidup, bahkan hidup yang kelimpahan, kesejahteraan. Saudara yang kasih Yesus, murid-murid tidak sadar oleh karena matanya terhalang oleh sesuatu yang membuat mereka kurang percayakah? Oleh karena keegoisannya kah? Oleh karena mengandalkan atau logikanya kah? Sehingga mereka tidak mempercayai sepenuhnya bahwasanya Yesus Kristus akan mati bangkit kembali. Maka ketika mereka melihat kubur kosong, maka mereka sibuk untuk mencari Yesus. Dan maka mereka menemukan dua malaikat di kubur kosongnya. Mengatakan, "Kenapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati?" Saudara kasih Yesus, mereka bersama perjalanan ke Emmaus, mereka sedang berjalan dengan satu pribadi yang luar biasa itu yang sudah bangkit. Namanya Yesus Kristus. Hai orang bodoh, sungguh lambat hatimu untuk menerima semua, untuk mempercayai semua apa yang ada di kitab Musa maupun kitab para nabi. Orang bodoh. Apakah orang bodoh ini orang yang rendah pangkatnya? No. Apakah orang bodoh ini orang yang sedikit uangnya? Tidak. Apakah orang bodoh ini orang yang ya memang prestasinya ada di sekolah? Tetapi tidak, menurut Alkitab, orang bodoh adalah
orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Coba kita Mazmur dibacakan. Mazmur 14 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tidak adanya Tuhan. Dari mana tidak ada Tuhan? Coba beberapa ilmuwan menciptakan manusia. Ternyata manusia itu hanya mondar-mandir. Tidak ada tujuan hidup. Karena apa? Tidak ada roh, tidak ada jiwa yang benar-benar dari Tuhan. Maka berbeda sekali dengan kita manusia yang dibentuk dengan tanah. Dari dasar tanah dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk, lalu diembuskannya nafas kehidupan. Terciptalah Adam. Lalu tercipta lagi Hawa dari tulang rusuknya Adam. Terus dan lahirlah kita. Nah, pertanyaannya, saudara pernah nggak membandingkan kehidupan saudara ketika saudara di dalam perut ibu dan saat berenang dan menyelam? Belum tentu saudara bisa pahami karena kita pada situ masih di perut ibu kita. Kalau kita menyelam 5 menit, ada yang sanggup? 10 menit? Setengah jam? Wah, pasukan kata kali ya, Kopas Guard, angkatan laut. Tapi bayangkan, manusia bisa 9 bulan 10 hari hidup di dalam perut ibunya. Ada air, ketuban di dalamnya. Bisa hidup. 9 kali 30 hari 270 hari. Tambah 10 sama dengan 280 hari. Kali 24 jam. Bisa hidup di dalamnya. Coba pikirkan. Bukankah itu pekerjaan Tuhan? Manusia tidak dapat melakukan itu semua. Haleluya. Tidak ada yang bisa melakukan itu semua. Para artis dunia. Ya, seperti John Lennon katanya apa? Kami The Beatles ya akan eksis untuk selamanya, akan dikenal. Kalau Yesus tak akan terkenal. Ternyata pada saat ini coba perhatikan. Siapa yang kenal John Lennon? Anak kelahiran 2000 ke atas, 2001 sampai 2025. Jarang. Tapi siapa yang mengenal Yesus Kristus? Bahkan dari SD, bahkan yang TK, SMP, SMA, semua mengenal Yesus Kristus, satu pribadi yang menyelamatkan manusia. Dari mana bumi ini terbentuk? Semuanya oleh karyanya Tuhan. Saudara kasih Yesus. Nah, kita coba lagi Amsal pasal 1:17. Siapa orang bodoh itu menurut Alkitab? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan apa? Dari pengetahuan. Tapi orang yang bodoh menghina didikan. Menghina hikmat. Coba perhatikan saudaraku Yesus. Orang-orang yang sulit dididik di sekolah pasti orang yang tidak berprestasi. Orang-orang yang banyak kasus di sekolah pasti rata-rata itu adalah orang-orang yang susah dididik. Suka menghina didikan. Karena kita sangat memerlukan hikmat. Kita memerlukan orang-orang yang mendidik kita agar kita semakin hari semakin lebih hidupnya baik dan benar. Hikmat. Sebuah kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan. Sebuah kemampuan ketika ada masalah untuk mencari jalan keluarnya. Kita memerlukan hikmat sehingga setiap keputusan kita tepat, hasilnya yang terbaik. Orang bodoh akan menghina didikan orang tuanya. Orang bodoh akan menolak hikmat dari Tuhan. Apalagi orang bodoh. Yuk. Amsal 14 ayat 16 sampai 17. Orang bijak berhati-hati
dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya. Orang yang cepat marahnya adalah orang bodoh. Bukan berarti orang yang setiap orang ini tidak pernah marah. Yesus juga marah, tapi bukan pemarah. Ketika dia tergerak oleh karena bayi suci digunakan untuk pedagang, untuk berjualan, untuk berpolitik, untuk menukar uang, dia marah membalikkan meja itu. Oh, tapi semua oleh karena cintanya, kasihnya. Dia ingin bayi suci itu tetap seperti fungsinya untuk orang beribadah, memuji menyembah Elohim, Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Haleluya. Itu kita sadar, itulah ciri-ciri orang bodoh. Jadi jangan pernah mau jadi orang bodoh. Tetapi poin yang kedua, jadilah orang yang percaya akan kitab Musa dan kitab para nabi-nabi. Musa 2 sampai Musa 5. Berarti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan kitab para nabi. Nah, banyak gereja di luar sana tidak mempercayai lagi kitab perjanjian lama. Ya benar, Yesus lagi di perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi di perjanjian lama sudah dibuatkan, sudah dijanjikan, dan penggenapannya di perjanjian baru. Saudara Yesus. Haleluya. Jadi tetaplah percaya pada kitab Musa dan para nabi. Dan poin yang ketiga, berkobar-kobarlah hatimu untuk melayani Tuhan, untuk mendengarkan perintah Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan. Yang siap katakan amin. Berkobar-kobarlah. Haleluya. Semua oleh karena kasihnya. Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Yesus Kristus Raja, di atas segala raja kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami itu selama-lamanya. Dan poin yang kedua, orang bodoh adalah orang yang tidak percaya pada kitab Musa dan kitab para nabi. Musa sadar sampai Musa 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan kitab nabi lainnya.
banyak gereja di luar sana, mereka tidak percaya pada kitab perjanjian lama. Yes, Yesus datang tertulis di perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama sudah diceritakan, sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan akan lahir satu juru selamat umat manusia yang akan membebaskan umat manusia ini dari dosa, dari kutu, dari hukuman, dari kekurangan. Karena hidup yang dianugerahkan, hidup yang kelimpahan. Melimpah apa artinya melimpah? Berkat-berkat jasmani dan rohani. Itu khususnya yang dianugerahkan. Murid-murid sudah mendengar kitab Musa dan para nabi. Apakah mereka hanya sebatas mendengar? Ataukah kita juga sebatas mendengar? Tetapi kita harus tetap percaya sepenuhnya bahwasanya itu adalah firman Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Poin yang ketiga, orang yang bukan bodoh, orang yang memiliki hati yang berkobar-kobar ketika dia membaca firman Tuhan, mendengarnya, menyampaikannya dan melakukannya, hatinya berkobar-kobar. Biar juga hati kita melayani berkobar-kobar untuk Tuhan yang siap, katakan amin. Haleluya. Engkaulah memperbaharui komitmenmu agar saudara tetap percaya akan firman Tuhan dan melakukannya. Kau boleh mengangkat tanganmu. Jika engkau menjadi orang yang berhikmat, kepala keluarga, ibu, mahasiswi yang penuh dengan hikmat, kebiasaan, bukan orang bodoh, angkat tanganmu. Minta kepada Tuhan. Dialah sumber hikmatmu, dialah sumber kemenanganmu. Hatimu mengalir sungai, kau ingin berkobar-kobar lagi melayani Tuhan, menikmati firman Tuhan, memuji menyembah yang minta kepada Tuhan. Haleluya. Raja,
Berkati apapun sedang mereka pekerjakan. Dunia, bisnis, visi misinya. Kau yang tolong. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, memulihkan hati yang kecewa, menghibur hati yang sedang bersedih, memberkati setiap keluarga, muda-mudi, Gen Z, bahkan anak-anak, jiwa tubuh anak-anakmu buka. Kita berdoa, doa yang mengajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita akan berdoa persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah mengenyangkan roh kami. Untuk kami tetap terus ya Tuhan mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang awal dan akhir. Tuhan, biarlah hati kami tetap dan benar terpaut kepadamu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan Engkau pun mengajar kami untuk kami juga belajar untuk memberi ya Tuhan. Dan kami mau memberi dari apa yang kami miliki ya Tuhan. Dan kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa
cinta Tuhan Yesus. Sio marise, alisa semua kisah yang Tuhan Yesus. Sio marise, alisa semua dicinta Tuhan Yesus. Sio marise, alisa semua disayang Tuhan Yesus. Sio marise, alisa semua dicinta Tuhan Yesus. Ada semua dicinta Tuhan Yesus. Ada semua dicinta Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Kayak merasa diambon gitu ya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kita katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku ciptakan Sekali Yesus. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, Nyatakan dengan iman. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Oh Yesusku, ku ciptakan Bukalah hatimu, Tuhan. Pulanglah dan terimalah kasih karunia dari Bapa di surga. Anugerah yang begitu indah dari Elohim yang pencipta langit, bumi dan isinya. Terimalah hidup dan bahkan hidup yang limpahnya yang dianugerahkan Kristus Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus semerambai saudara, damai sejahteranya dan sukacitanya ada di kehidupan kita. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan